Ibu harus tahu, 15 menu buka puasa hemat, tapi enak. Keluarga tambah sayang, Ibu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Azan maghrib tinggal hitungan menit, dapur sudah hangat, tapi kepala ibu justru makin panas karena pertanyaan klasik yang selalu datang setiap Ramadan. Hari ini buka pakai apa supaya semua senang, tapi dompet tidak ikut pingsan. Ibu rumah tangga itu unik, sanggup menahan lapar seharian, tapi bisa stres hanya karena menu buka puasa. Karena di balik satu piring makanan, ada harapan anak yang ingin enak, suami yang ingin hangat, dan ibu yang ingin tetap merasa cukup. Di tengah harga bahan pokok yang naik pelan-pelan tapi pasti, ibu dituntut kreatif, sabar, dan tetap tersenyum. Padahal, kadang isi kulkas lebih jujur daripada kata-kata. Makanya pembahasan ini penting banget, karena menu buka puasa hemat, tapi enak, bukan sekadar soal resep, tapi soal bertahan dengan waras di bulan Ramadan. Bahkan beberapa artikel gaya hidup keluarga menyebutkan bahwa menu sederhana yang dimasak di rumah justru memperkuat ikatan keluarga dan membuat momen berbuka terasa lebih bermakna dibanding hidangan mahal. Dan ini sejalan dengan kondisi sekarang ketika banyak keluarga memilih lebih bijak, mengatur pengeluaran tanpa mengorbankan kehangatan rumah. Jadi kalau ibu merasa menu sederhana itu biasa saja, tunggu dulu. Karena bisa jadi justru dari dapur sederhana itulah keluarga jatuh cinta lagi dan lagi. Menu pertama itu kolak pisang sederhana. Tapi jangan salah, ini bukan kolak kaleng-kaleng. Ini kolak penuh perjuangan ibu. Pisang dibeli pas harga lagi ramah, gula merah disisir sambil mikir uang belanja besok. Santan dimasak sambil was-was, takut pecah karena kalau pecah rasanya bisa ikut pecah hati. Tapi begitu aromanya naik, satu rumah langsung berubah jadi ruang tunggu buka puasa. Anak mondar-mandir nanya udah matang belum? Suami yang tadinya bilang buka seadanya aja, tiba-tiba duduk paling depan, dan ibu cuma senyum kecil sambil mikir, ternyata bahagia itu bisa semurah pisang dan gula merah. Menu kedua tahu isi sayur. Ini menu yang sering diremehkan karena kelihatannya sederhana. Tapi di balik satu tahu itu ada seni ngirit tingkat tinggi. Wortel diserut tipis biar kelihatan banyak, kol dipotong halus biar adonan kelihatan penuh. Pas digoreng bunyinya kres itu kayak validasi hidup ibu. Apalagi kalau anak bilang, Bu tahu isinya enak, padahal isinya cuma sayur yang kemarin hampir layu. Dan lucunya, tahu isi ini sering habis duluan dibanding lauk mahal. Yang mahal kadang cuma menang harga, bukan rasa. Menu ketiga tempe mendoan ala rumahan. Ini menu yang kalau gagal bisa jadi tempe goreng biasa. Tapi kalau berhasil rasanya bikin keluarga lupa mantan. Tempe diiris tipis, dibalur tepung encer, digoreng setengah matang, dan dimakan hangat. Ini menu yang sering bikin ibu berdiri terus di dapur karena tiap balik ke meja selalu berkurang. Anak satu ambil, anak dua ambil, suami bilang satu lagi, Bu, ibu nggak makan. Tapi hati kenyang karena tempenya laku keras. Menu keempat, sayur sop bening, kelihatannya kalem, tapi fungsinya vital. Ini menu penyeimbang dosa gorengan, wortel dan kentang dipotong sambil denger anak curhat tugas sekolah. Kuah direbus sambil ibu mikir besok masak apa lagi. Begitu disajikan, semua langsung tenang. Karena sayur sop itu kayak ibu, nggak ribet, nggak neko-neko, tapi selalu ada dan bikin nyaman. Bahkan anak yang biasanya pilih makan tiba-tiba nyeruput kuah sampai habis. Menu kelima telur balado,
Ini menu darurat yang rasanya kayak menu spesial. Telur direbus sambil ibu ngitung satu-satu. Ini buat siapa, jangan sampai ada yang kurang di balado pedas manis. Dan anehnya, telur balado itu selalu terasa lebih enak pas buka puasa. Mungkin karena pedesnya ngalahin rasa capek. Dan biasanya suami yang jarang komentar tiba-tiba bilang, "Bu, telurnya mantap," dan itu cukup buat ibu senyum seharian. Menu keenam, mie goreng rumahan, bukan mie instan, tapi mie basah yang ditumis pakai sayur seadanya. Ini menu kreatif buat ibu yang stok lauknya lagi pada sembunyi. Mie ditumis bawang putih, ditambah kecap, dan sedikit sayur biar nggak merasa bersalah. Anak-anak makannya lahap karena mikirnya ini mie. Padahal ibu mikirnya ini strategi. Dan lucunya, kalau mie goreng, porsi anak selalu terasa lebih besar dari porsi ibu. Menu ketujuh, bakwan sayur, menu sejuta variasi dan sejuta harapan. Tepung dicampur, apa saja yang ada di kulkas, wortel sisa, daun bawang yang tinggal satu batang, digoreng garing dan hasilnya bikin keluarga lupa kalau itu sebenarnya menu sisa-sisa. Bakwan ini juga menu yang sering bikin ibu berdiri di dekat kompor karena baru diangkat langsung habis, dan anak bilang, "Bu, bikin lagi ya bakwannya," seolah tepung bisa muncul sendiri. Menu ke-8, ayam kecap sederhana. Ayamnya dipotong kecil bukan karena pelit, tapi karena strategi. Biar semua kebagian dimasak dengan kecap sampai meresap. Manisnya itu bikin anak lupa nanya ayamnya kok kecil-kecil. Dan biasanya menu ini bikin suasana meja makan lebih rame. Karena ayam kecap itu selalu sukses bikin nasi nambah tanpa sadar. Menu ke-9, perkedel kentang. Ini menu yang kelihatannya ribet, tapi hasilnya bikin bangga. Kentang direbus, dihaluskan, dibumbui, digoreng satu-satu, dan tiap satu matang rasanya kayak dapet penghargaan ibu teladan. Anak-anak suka karena lembut, suami suka karena gurih, dan ibu suka karena satu kentang bisa jadi banyak perkedel. Ini definisi efisiensi tingkat tinggi. Menu ke-10, tumis kangkung, sayur murah, tapi efeknya mahal. Kangkung ditumis bawang putih, sedikit saus tiram, dan jadi penyeimbang sempurna di tengah gorengan dan lauk berat. Ini menu yang sering bikin ibu merasa sedikit lebih sehat walau makannya tetap banyak. Dan lucunya kalau tumis kangkung, anak yang biasanya anti sayur tiba-tiba ikut makan karena lihat bapaknya lahap. Menu ke-11, bubur kacang hijau, menu manis yang mengenyangkan dan penuh nostalgia. Kacang hijau direbus lama sambil ibu ngurus cucian. Aromanya pelan-pelan memenuhi rumah. Ini menu yang sering bikin anak bilang, "Bu, ini kayak jajan di luar." Padahal bikinnya jauh lebih murah dan plusnya bisa dimakan buat sahur. Jadi ibu merasa menang 2 kali. Menu ke-12, sambal goreng kentang tempe. Ini menu yang rasanya makin enak kalau dipanasin. Kentang dan tempe digoreng kering, ditumis sambal, dan jadi lauk yang awet, cocok buat ibu yang besok pengen masak santai. Dan biasanya menu ini bikin nasi cepat habis, karena pedas manisnya bikin nagih. Bahkan yang niat diet pun akhirnya nambah. Menu ke-13, pisang goreng, menu sederhana yang selalu dicari. Pisang digoreng dadakan pas mau buka, dan aromanya itu bikin semua lupa sama gadget. Ini menu yang sering bikin kenangan masa kecil muncul. Dan lucunya, walau sederhana, pisang goreng sering jadi rebutan. Padahal pagi tadi pisangnya hampir nggak dilirik. Menu ke-14, sayur capcay rumahan. Ini menu andalan ibu buat menyiasati anak supaya mau makan sayur. Warnanya cukup rame kayak rainbow cake, isinya fleksibel dan rasanya ringan. Capcay ini sering jadi alasan ibu merasa berhasil karena anak makan sayur tanpa drama. Walau setelah itu tetap nanya, "Bu, habis ini ada gorengan lagi nggak?" Menu ke-15, nasi goreng kampung. Menu penutup yang selalu bisa diandalkan. Nasi sisa semalam diolah jadi hidangan istimewa. Ditambah telur dan sedikit sayur, dan hasilnya bikin keluarga lupa kalau itu nasi sisa. Ini menu yang sering bikin ibu bangga diam-diam. Karena dari sisa bisa jadi senyum, dari sederhana
bisa jadi kebahagiaan. Kalau dipikir-pikir, dari semua menu tadi, yang paling mahal itu sebenarnya bukan bahan belanjaannya, tapi niat ibu buat bikin rumah tetap hangat menjelang maghrib, sambil ngaduk panci dan mikirin apakah anak bakal bilang enak atau cuma angguk sambil main gawai. Dan lucunya ibu sering merasa masakannya biasa saja, padahal seisi rumah langsung sunyi waktu makan karena semua fokus ke piring masing-masing. Itu tanda sederhana. Kalau kerja ibu sukses besar walau tanpa sertifikat dan tanpa tepuk tangan, dan disitulah harapannya, bahwa di balik dapur kecil, kompor yang setianya cuma 2 tungku, dan isi dompet yang harus pintar, diajak kompromi. Selalu ada peluang buat bikin keluarga pulang dengan hati kenyang. Karena selama ibu masih mau tersenyum dan bilang, "Ayo makan," rumah akan tetap jadi tempat paling nyaman. Bahkan kalau menunya sederhana dan sendoknya beda-beda. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.